Iya, welcome Leo. Leo kan ya Leo. Ini untuk bacaan tarot kalian dari pertengahan Januari sampai ke akhir Januari. Ya mudah-mudahan aku konsisten bisa bawain readingan zodiak ini at least sebulan 2 kali deh. Aku masih pengen bikin pilih kartu soalnya. Iya, di sini kalian punya Knight of Cups. Aku ngerasa kalian eh sedang mengikuti kata hati gitu kali ya. Mengikuti kata hati dalam artian gimana ya? Kalian tahu apa yang kalian suka, kalian tahu apa yang apa sih bikin kalian bahagia dan kalian langsung lurus aja nyamperin itu, kayak melaju ke depan nyamperin apa yang bener-bener bikin kalian happy. Aku nggak tahu ya, konteksnya bisa banyak soalnya. eh Bisa soal kerjaan, bisa juga soal relationship juga. Mungkin kalian udah nemu nih kayaknya aku cocok nih sama orang ini, aku suka deh kayak gitu. Terus kalian udah siap-siap aja, apa gue tembak aja kali ya, tembak in a good way ya, nggak bukan dalam artian yang kriminal gitu ya. Dan crossing the reading di yang ngalangin Knight of Cups di sini ada Hanging Man. Kalau apa sih, kalau ya konteksnya adalah kalian yang lagi naksir sama seseorang ya, anggaplah seperti itu. Aku ngerasanya kalian malah terlalu pasif di sini. Kalian terlalu apa ya, terlalu menunggu gitu. Ya terlalu menunggu dijemput gitu, dijemput kayak kayak aku mikir ngejemput bola gitu. Kalian nggak ngejemput bola, kalian nunggu. Dan apa ya, uh, menunggunya kalian itu bikin bikin gelisah somehow. Bisa jadi kayak ya, kalau kalau kalian tahu orangnya suka sama kalian, terus kalian juga suka sama dia ya, kalau kalau diem-dieman terus tuh rasanya gimana gitu. Aduh, kok diem-dieman, kok malah kamu nunggu dia ngomong duluan kayak gitu. Dan ya itu juga mungkin, uh, aku ngerasanya sih ya, kalaupun konteksnya bukan, ya bukan relationship, uh, konteksnya kayak ambillah kayak kerjaan atau uh, aktivitas, atau aku nggak tahu apa lagi ya, atau hidup, life in general kayak gitu. Aku ngerasa uh, perasaan ini yang kalian miliki ini mengajarkan kalian soal sudut pandang baru kayak gitu. Kayak cara kalian untuk ngelihat dunia, atau cara kalian ngelihat satu permasalahan tuh, mungkin tadinya kalian terlalu emosional, atau mungkin tadinya kalian terlalu apa ya, uh, terlalu mengikuti kata hati kali. Kalau tadi ku bilang di awal kayak ini, di sini kalian lagi mengikuti kata hati gitu. Cuma itu pun pada akhirnya bisa berubah kalau kalian punya sudut pandang yang baru. Agak susah ya kalau gitu. Iya gak sih? Kayak kita tahu nih apa yang kita mau gitu, apa yang bikin kita bahagia. Terus kita lurus gitu, pengen datang ke tempat itu, pengen pengen dapetin itu. Tapi nggak bisa. Ya ngerti gak sih? Stopnya tuh tapi nggak bisa gitu. Ada hanging man gitu. Maksudnya kita dalam posisi yang nggak bisa sampai ke situ. Jadinya kayak kita harus entah itu cari jalan lain, atau kita yang dituntut untuk mencari ini gue udah bener gak ya, kayak gitu. Bisa jadi yang kalian sangka, yang kalian pikir bakal bikin kalian happy, bikin kalian seneng ya, ternyata nggak seperti itu begitu udah kalian dapetin. Ya yeah, nggak seromantis itu kali ya. Yang aku pikirin tuh kayak kalau ngelihat di film-film tuh, pacaran tuh rasanya romantis banget gitu, atau ngelihat kayak nggak usah di film deh, kayak di TikTok atau di reels Insta kayak gitu. Kok orang pacaran kayak romantis banget ya, kayak lucu banget ya, padahal kalau
begitu kita yang ngejalanin tuh malah banyakan berantemnya sebenarnya, banyakan wah ya banyakan wah ya, waduh banyakan gitu aja, apa sih banyakan pusingnya gitu kayak ini kenapa lagi coba. Tapi kan yang orang tunjukin di apa ya di sosial media apalagi mm, cuma happy-nya doang. Begitu kalian menjalaninya gitu kelihatan ternyata tidak se-happy itu ya. Itu juga sebenarnya nggak selalu soal pacaran sih, bisa soal banyak hal. Mungkin bisa jadi soal hobi gitu, kayak kalian yang kalian pikir kayak gue sepedahan seru kali ya kayak gitu, pengen deh sepedahan, begitu udah coba sepedahan kayak capek, iya paha gue mati rasa kayak gitu. Ada tuh yang sepedaan sampai begitu kayak aduh gue mati rasa ya, nggak nggak bisa ya pokoknya gitulah yang kalau kita lihat orang ngejalaninnya kayak seneng banget happy banget, tapi begitu udah kita jalanin ternyata tidak semenyenangkan itu. Di bawahnya ada justice sebagai root of the reading, pas energinya ada four of sword. eh ini kalian yang terlalu lama nunggu kayaknya four of sword ini, makanya itu yang bikin kalian langsung pengen bergerak nyemplung gitu aja. Kayak mungkin kalian udah lama mikirin pengen sepedaan, terus eh sekarang karena kalian udah kebanyakan mikir kebanyakan nunggu, ya udahlah gue nyemplung aja sepedaan kayak gitu. Dan kalau ngeliat justice di sini, ini yang tadi ku bilang, apa yang ekspektasi kalian soal satu hal bakal ada penyeimbangnya gitu soal apa yang kalian rasakan atau kalian temuin di kenyataannya. Mungkin sebelumnya ekspektasi kalian soal sesuatu nggak realistis mungkin, makanya begitu apa ya begitu kalian jalanin sendiri, kalian alamin sendiri, ketemu tuh kayak iya juga ya ternyata ada begininya nih. Iya, ternyata ya anggaplah kayak ternyata mengejar passion atau mengejar mimpi itu ada konsekuensinya kayak gitu. Di atasnya ada Knight of Wands, crowning the reading, future energinya ada Five of Coins. Ini balance-nya ini antara air dan api. Aduh, puitis sekali gak sih? Ada justice, ada Knight of Wands, di bawahnya ada Knight of Cups. Wah, itu justice banget kan? Kayak ekspektasi yang kalian apa ya ingin kalian capai dengan hal yang kalian temuin di lapangan tuh harus balance pada akhirnya. Kalau nggak balance misalnya ekspektasinya terlalu tinggi, ya kalian bakal berhenti sepedahan atau apapun lah yang kalian pengen jalanin gitu, kalian bakal berhenti. Kalau ekspektasinya terlalu rendah, itu juga kalian jadi nggak ada motivasi. Ngerti nggak sih? Ya kalau kalian ekspektasinya ketinggian gitu bakal happy banget atau bakal seru banget ngejalaninnya. Begitu ketemu kenyataannya ternyata tidak seseru itu, ya ngapain gitu kan, males gitu kayak ternyata tidak semenyenangkan itu, berhenti juga. Kalau ekspektasinya ternyata kerendahan gitu, terlalu rendah, ya gimana dia, itu bakal susah dong. Kalau ekspektasinya terlalu bawah, ya boro-boro mau eksekusi atau boro-boro mau ngejalanin tindakannya ekspektasinya aja rendah, motivasinya kurang dong. Kayak gitu ngapain gue capek-capek sepedaan kayak gitu. Padahal ternyata setelah dicoba, wah ternyata seru kayak gitu. Tapi kan untuk apa sih, untuk nyobain, untuk ketemu serunya tuh si ekspektasi dan kenyataannya tuh harus berimbang, nggak bisa terlalu bawah dan terlalu tinggi. Kadang orang bilang ya kita mah hidup ekspektasinya rendah aja kayak gitu, nggak usah tinggi tinggi. Cuma jujur aku nggak terlalu setuju sih. Iya, kalau ekspektasi rendah juga motivasi hidupnya kemana juga kayak, iya kan. Kan ekspektasi itu salah satu yang memotivasi kita untuk bergerak ya, untuk memperjuangkan sesuatu. Kalau kita nggak punya ekspektasi yang tinggi soal sesuatu, gimana kita mau berjuang, gimana kita mau merjuanginnya kayak gitu. Di future energinya ada Five of Coins, ini yang dari tadinya Four of Swords, mager males kemana-mana kayak gitu, jadi ke Five of Coins. Jadi kayak ngerasa kayak aduh, kalau kalau konteksnya sepedaan ya,
oh gue pengen sepedaan lagi nih, kemana ya, kayak gitu, kayak malah pengen nambah lagi nambah lagi nambah lagi kayak gitu, pengen lebih jauh lagi. Jadi ya Five of Coins selalu ngomongin soal rasa kurang kayak gitu. Cuma rasa kurang, ya perasaan kurang tuh nggak selalu sifatnya negatif. Untuk hal yang jadi apa ya, yang bikin kita seneng gitu, yang bikin kita happy, apalagi yang rewarding kayak gitu, dengan terus kita ngerasa kurang, itu juga kan memacu kita untuk terus bergerak ya, beraktivitas. Jadi emang yang tadi ku bilang, kalau ekspektasi sama realitanya udah balance, kalian juga jatuhnya jadi ketagihan gak sih, gitu kali. Jadi ketagihan gitu, jadi addicted, makanya kalian mau terus jalan. Oke, posisi kalian ada Knight of Coins. Ini Knight semua ya. Knight of Coins kalian yang kalau dibandingkan sama Knight of Wands sama Knight of Cups gitu di sini, Knight of Coins tuh lebih balance sih. Lebih mikir jangka panjang, lebih grounded. Makanya mungkin uh, itu juga yang bikin kalian sampai di titik ini. Iya, ini kan lihat Four of Cups di atasnya kan kalian tetap ngerasa kurang. Tapi karena perasaan kurang itu, karena ada rasa kurang, ada perasaan kurang itu yang memicu kalian terus bergerak, terus maju. Iya, environmentnya ada Four of Cups, jadi kalian selalu ngerasa apa sih? Walaupun gerakan kalian lebih steady gitu, lebih apa ya? Steady itu apa ya? Lebih mantap kayak gitu. Kalian tahu, kalian nggak bisa diem aja gitu. Tetap harus maju dengan gerakan yang mantap itu, dengan langkah yang mantap itu. Kalian tahu di depannya masih ada yang bisa kalian kejar, makanya kalian pengen terus maju. Oke, hopes and fear-nya ada Three of Coins. uh, Outcome-nya ada Two of Swords. Bentar, aku agak, kok ada Three of Coins di sini ya. Mungkin kalau ngeliat ada di sini ada making something refined out of raw material, the act of creation. Yang tadinya mungkin kalau ngelihat Five of Coins di sini sama Four of Cups di sini, ini kan ngomongin soal kita yang apa ya, ada lack mentality gitu kan, ada ngerasa something missing gitu, ada yang hilang kalau ngeliat Three of Coin. Nah, si something yang hilang tadi itu kita bisa udah ada wujudnya gitu, ngerti gak sih? Kita sadar ada hal yang hilang di hidup kita, di diri kita, dan kita berusaha untuk mewujudkan itu supaya kita nggak ngerasa kehilangan lagi. Jadi bakal ada apa sih, ada kayak proses produksi kali. eh, Jatuhnya jadi kayak lebih produktif ya, jelas kalian jadi lebih produktif. Entah itu apa sih, itu bisa jadi harapannya atau mungkin ketakutannya kalian jadi lebih produktif. Takut gak sih kalian kalau lebih produktif? Aku sih kadang ada ketakutannya kalau aku udah terlalu produktif. Soalnya bisa jadi ada apa ya? Uh, Bisa jadi itu agak susah sih aku ngejelasinnya, tapi aku udah ketakutan gitu kalau aku udah mulai terlalu produktif. Ya walaupun iya kerjaanku banyak yang kelar, walaupun iya gitu, uh, dari segi produk gitu makin makin banyak, makin kelihatan hasilnya. Cuma aku selalu ngerasa agak takut aja sih kalau terlalu produktif. Di atasnya ada Two of Swords. Nah ini mungkin salah satunya tuh kayak aku takut dibutakan oleh proses itu. Two of Swords pada akhirnya kan ngomongin soal pilihan ya. Selalu ada orang yang dihadapkan pada pilihan, dan orang itu kadang nggak selalu tahu kalau dia milih A apa yang bakal dia dapetin, kalau dia milih B apa yang dia dapetin kayak gitu. Jadi uh, kalau ngomongin, iya sih, kalau ngomongin soal kerjaannya, apalagi kayak kerjaan manufacturing gitu di pabrik, kalau orang produksi tuh udah jelas gitu job desknya. Ya, dia cukup ngikutin job desknya aja gitu. Beda dengan orang yang misalnya levelnya udah manajerial kayak gitu atau eksekutif. Itu kerjaan mereka kebanyakan ngambil ngambil keputusan.
Nah kalau ketakutan aku kalau terlalu lama ada di proses produksi kayak gitu, ya aku jadi terlalu fokus atau terlalu apa ya, jadi nggak ngelihat big picture-nya gitu. Ini aku bikin produk ini dijualnya kemana gitu, ngerti gak sih? Ya kalau orang produksi mah nggak mikirin ntar produknya dijual kemana dong, itu mah kerjaannya orang marketing. Cuma kan kalau kita terlalu fokus di sini, apalagi kalau kerjanya sendiri gitu, kita yang produksi, kita yang ngejual, kita yang produksi, kita yang masarin. Kalau terlalu fokus di produksi, ntar pemasarannya gimana? Nah di sini kayak kalian harus tahu, harus pintar dan harus bijak gitu. Tahu kapan waktunya untuk berhenti, tetap harus balance. Ya, uh, kalau balik lagi ke awal soal apa ya, soal ekspektasi dan realita, di akhirnya di apa sih? Di akhirnya kalian dituntut atau diminta atau disarankan untuk lebih lebih bijak. Soalnya kalau kita terus jalan, kita harus tahu nih mau sampai kapan kita jalan. Kayak kalau konteksnya soal hobi kan, ekspektasi realita udah berimbang, kita ngejalanin hobinya udah seru, tapi kan hidup kita nggak cuma di hobi itu doang. Jangan sampai dibutakan gitu sama sama hal yang, sama keseruan itu. Hidup tetap harus balance, bukan di luar sana kan tetap ada kegiatan yang harus kita lakukan, tetap ada tanggung jawab lain. Jadi ya Three of Coins juga ngomongin soal itu sih biasanya. Atau mungkin di sini juga soal itu, ada teamwork atau ada tanggung jawab di tempat lain yang juga kalian harus hadir di situ. Dan two of sword ini ya cara kalian untuk menempatkan diri atau cara kalian untuk ngambil keputusan kapan waktunya kalian ada di sini dan kapan waktunya kalian ada di sana. Jangan terus-terusan terpaku sama satu hal. Iya, ini kayak semuanya ngomongin soal satu hal itu, kayak ada yang apa ya, kayak udah obses itu kali yang kata yang aku cari dari tadi, kayak udah obsesi gitu, udah terobsesi sama satu hal sampai kalian lupa di luar sana ada hal lain juga yang butuh butuh perhatian kalian. Iya Leo, gitu kali ya untuk readingan kalian di akhir Januari ini. Semoga bermanfaat. Kita ketemu di readingan kalian selanjutnya.